Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan alternatif ternak peternakan ayam skala rumahan dengan menggunakan full pakan alternatif. Tujuan yang utama kita menggunakan pakan alternatif adalah untuk mengurangi biaya produksi ayam, karena sudah diketahui bahwa produksi peternakan ayam itu tertinggi ada pada pakannya, hampir mencapai 70-80%. Jadi kesimpulannya, jika kita bisa menghemat pakan, sudah dipastikan keuntungan akan semakin banyak. Ya, itulah kenapa kita selalu membagikan pakan-pakan alternatif di peternakan kita, sehingga peternakan kita itu semakin banyak dengan keuntungan yang lumayan tentunya. Jadi di situ kandang anakan yang masih berusia di bawah 1 bulan masih dikandangkan, sedangkan yang di liaran ini yang kita kelilingi dengan pagar paranet ini adalah berusia di atas 1 bulan. Jadi setelah di atas 1 bulan ini kita menggunakan full pakan alternatif tanpa menggunakan pakan pabrikan. Jadi itulah rahasia kesuksesan di peternakan kami dengan menggunakan pakan full alternatif. Jadi jangan salah paham, full pakan alternatif kita lakukan setelah umur 1 bulan ke atas. Itu tujuannya apa? Untuk menghemat biaya pakan, karena setelah berusia 1 bulan ke atas itulah pakan mulai banyak. Jadi kita menggunakan pakan alternatif. Jadi untuk usia DOC sampai 20 hari kita masih menggunakan full pakan pabrikan, dikarenakan pada saat usia DOC itu baru menetas sampai 20 hari itu diperlukan pertumbuhan yang cepat atau yang bagus, sehingga nanti setelah usia di atas 1 bulan saatnya pertumbuhan itu akan lebih cepat, karena didukung dengan pertumbuhan DOC yang masih kecil yang bagus dengan menggunakan pakan pabrikan. Itulah salah satu caranya kita aplikasi pakan alternatif ya. Jadi setelah usia 20 hari sampai 1 bulan kita mulai perkenalkan dengan pakan alternatif, yaitu setelah usia 20 sampai 30 hari itu kita campur pakan pabrikan dengan pakan alternatif, sehingga setelah usia 1 bulan mulai kita liarkan di kandang umbaran ini dengan memanfaatkan pakan-pakan alami atau alternatif yang kita dapat secara gratis atau murah, dan bahkan kita budidaya sendiri. Jadi itu salah satu metode cara kita untuk menggunakan pakan alternatif full pembesaran tanpa pakan pabrikan. Jadi yang ini adalah limbah dari sayur-sayuran ya, sayur-sayuran dari penjual sayur. Ini kita berikan di pagi hari ini. Seperti biasanya setelah ini nanti habis baru kita kasih limbah dari rumah makan atau rumah tangga, yaitu sisa nasi dan lauk pauk yang bercampur dengan sayur-sayuran dari rumah makan, sisa dari makanan orang yang tidak habis, itu yang akan kita berikan nanti selanjutnya. Dan kemudian untuk menggunakan pakan full alternatif yang waktu siang hari itu kita juga ada lagi macamnya, yaitu menggunakan limbah dari tepung fried chicken yang kita fermentasi. Jadi kita juga mendapatkan limbah dari tepung pengolahan ayam Kentucky itu ya. Itu tepungnya kita dapat juga secara gratis.
itu kita fermentasi yang tujuannya adalah untuk meningkatkan nutrisi yang terkandung dalam bahan yang kita fermentasi, dan tentunya agar bahan itu awet, karena jumlahnya kadang itu banyak, tidak habis sehari. Kita fermentasi untuk menjaga stok pakan kita agar pakan alternatif kita pun mempunyai stok, tidak akan kehabisan. Terus selanjutnya juga kita menggunakan nasi aking atau karak gitu ya. Jadi sewaktu mendapatkan limbah dari rumah makan, kadang kita juga mendapatkan sisa nasi yang belum terjual, itu masih sisa nasi yang belum tercampur dengan lauk pauk dan sebagainya. Jadi masih berupa nasi yang tidak habis dijual, itu kita keringkan untuk bisa kita simpan agar sewaktu nanti limbah-limbah rumah tangga, rumah makan yang kita dapat secara langsung yang basah itu kurang, bisa kita tambahi dengan nasi aking atau karak tadi. Itu agar kita juga mempunyai stok pakan alternatif kita terpenuhi. Dan selanjutnya juga untuk menjaga stok pakan alternatif kita juga membudidaya pakan alternatif. Ya, tujuannya juga untuk mengamankan stok pakan alternatif kita. Karena pakan alternatif itu sifatnya tidak pasti ya, karena kita dapat dari limbah atau sisa dari rumah makan, rumah tangga, itu kadang ada, kadang tidak, kadang banyak, kadang sedikit. Ya itulah, kita harus mempunyai stok pakan yang ready terus, seperti azolla yang kita budidaya. Jadi azolla ini juga sudah banyak dipergunakan untuk pakan ayam, para peternak rumahan, yang sangat bagus karena pertumbuhan azolla sangat cepat sehingga banyak disukai para pembudidaya atau peternak ayam menggunakan azolla. Jadi salah satu pakan-pakan kita di peternakan ayam kita, dan kita juga menggunakan sayur-sayuran yang ada di sekitar rumah kita, yang tumbuh liar di sekitar pekarangan kita itu banyak. Ada kangkung, ada bayam, ada daun ketela, daun pepaya, daun kelor, dan banyak lagi. Itu juga kita manfaatkan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi pakan ayam kita. Jadi menggunakan pakan alternatif itu beragam jenisnya agar kebutuhan nutrisi yang terkandung di pakan alternatif kita itu lengkap, sehingga tanpa pakan pabrikan ayam-ayam kita tetap sehat dan gemuk dan cepat besar. Itu kuncinya untuk menggunakan pakan alternatif adalah harus bermacam-macam bahan agar kandungan nutrisi atau vitamin, protein, mineral, dan lain-lainnya itu tercukupi seperti kita menggunakan pakan pabrikan. Jadi walaupun pakan alternatif, kita harus memperhatikan nutrisi yang terkandung dalam bahan atau pakan-pakan alternatif yang kita berikan kepada ayam-ayam kita agar pertumbuhannya tidak kalah dengan pakan pabrikan. Dan yang pasti pertumbuhan tidak kalah dengan pakan pabrikan, namun biaya sangat murah atau sangat rendah. Itulah yang kita harapkan semua di peternakan skala rumahan, sehingga keuntungan diharapkan akan semakin banyak. Jadi tetap semangat teman-temanku semuanya untuk menggunakan pakan-pakan alternatif untuk peternakan kita agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Selamat beraktivitas, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.